guys. Tidak segampang tadi. Hmm. Oke, kita mulai. Oke, gastrointestinal tract. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Kalau yang atas itu dia dari mulut ya sampai ke bagian duodenum. Ya, sampai ke bagian duodenum. Lower itu dia dari jejunum sampai ke bagian anus. Kelainannya apa aja nih? Ya, kelainannya bisa disebabkan oleh vaskular, bisa disebabkan oleh inflamasi, trauma, autoimun, neoplasma, atau juga bisa disebabkan karena kongenital. Kalau intestinum gitu ya, berarti kita belajar yang lower GI tract. Ini dia. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah akut abdomen. Oke, jadi akut abdomen. Dia adalah nyeri gitu ya. Nyeri abdomen, nyeri perut akut persisten terus-menerus lebih daripada 6 jam. Disertai adanya rebound tenderness. Apa tuh rebound tenderness? Jadi ditekan perutnya, dilepas, sakit. Ada reaksi inflamasi akut bisa disertai dengan demam atau dari pemeriksaan labnya didapatkan leukositosis. Ada disfungsi visceral, nggak bisa BAB, nggak bisa kentut, mual muntah, bising ususnya bisa meningkat, bisa juga menurun. Etiologinya bisa intra atau ekstra abdominal. Oke, pemeriksaan penunjangnya kita lakukan CXR untuk apa? Melihat apa ada perforasi enggak gitu ya. Jadi dia melihat adanya udara bebas gitu ya. Adanya udara bebas yang masuk ke dalam ke atas diafragma enggak kayak gitu. Yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan BOF gitu ya atau BNO abdomen fotopolos. Kita lihat ada airflow level nggak sama ada distensi usus nggak. Kita lihat lagi penyebabnya apa dari USG, apakah di appendicitis, apakah ada kolek sistitis kayak gitu. CT scan. Nah, ini dia sebenarnya adalah gold standarnya untuk banyak kasus, misalnya obstruksi, abses, atau perforasi. Kita bisa lihat dari CT scan. MRI kita gunakan kalau apa? Kalau nggak boleh CT scan, misalnya ada kondisi kehamilan. Akut abdomen, akut abdomen. Nah, perut itu kita bagi menjadi 4 kuadran. Ada right upper quadrant, ada left upper quadrant, ada right lower quadrant, ada left lower quadrant. Nah, ini adalah penyebab-penyebabnya di bagian masing-masing dari kuadrannya. Oke, berikutnya gitu ya. Obstruksi ya, obstruksi dari usus. Oke, obstruksi dari usus atau namanya ileus gitu ya. Ileus bisa terjadi di usus halus, bisa terjadi di usus besar gitu ya. Jadi dia ini adanya hambatan ya, hambatan aliran dari usus bisa disebabkan karena paralitik, dianya tidak bergerak atau bisa juga karena obstruksi, adanya sumbatan. Intestinum tenu, intestinum prasum. Jadi kalau misalnya intestinum tenu, dia itu di usus halus lebih dominan muntah, sedangkan kalau di intestinum prasum, usus besar, lebih dominan dia distended gitu ya. Jadi kalau dia di usus halus lebih dominan mual muntahnya, kalau misalnya dia di usus besarnya lebih dominan tidak bisa kentut, tidak bisa BAB-nya dan perutnya distended. Oke. Kalau di usus halus, oke. Kalau di usus halus ya intestinum tenu yaitu dia ada obstruksi di usus halus. Gejalanya yang pertama adalah nyeri perut kolik. Jadi apa sih bedanya abdominal pain sama kolik abdomen? Jadi kalau misalnya abdominal pain itu dia nyerinya bukan pada organ berongga, misalnya nyeri pada hepar gitu ya atau nyeri pada spleen. Nah, sedangkan kalau kolik itu dia adalah nyeri pada organ yang berongga kayak gitu. Disertai adanya mual muntah. Oke. Semakin ke atas, semakin usus halusnya yang tinggi gitu ya, semakin profus, semakin banyak. Distended abdomen, ya bisa disertai distended abdomen juga, tapi dia akan lebih menonjol ketika pada usus yang besar, usus besar. Variasi gejalanya tergantung dari lokasinya, derajat obstruksinya, sama ada strangulasi nggak. Strangulasi itu apa sih dia? Dia itu kalau ada peritonitis gitu ya, atau misalnya ada penekanan pada vaskuler. Jadi variasi dari gejalanya ringan sedang beratnya tergantung lokasi, tergantung derajat, apa tergantung strangulasi. Misalnya tergantung lokasi, satu, semakin atas, semakin proksimal, mual muntahnya semakin dominan. Semakin ke bawah, gitu ya.
distendednya semakin dominan. Derajat obstruksinya tergantung obstruksinya dia total ya atau sebagian atau parsial. Adanya strangulasi ya, strangulasi berarti dia sudah ada penekanan, sudah ada gejala nekrosis gitu ya dari si ususnya. Kenapa dia bisa nekrosis? Ya kan karena misalnya kalau misalnya ususnya dia semakin distended, dia akan semakin menekan si vaskuler dan juga si persarafan. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan terjadinya nekrosis pada usus. Kalau dia menyebabkan nekrosis pada usus, bisa menyebabkan peritonitis. Akhirnya apa? Penyerapan nutrisinya terganggu, bisa menyebabkan terjadinya shock. Ya, shocknya shock hipovolemik karena dia tidak bisa menyerap cairan dan juga menyerap makanan. Kalau dia obstruksinya di usus besar, umumnya paling sering disebabkan oleh CA kolorektal. Ya, impaksi dari feses, ya fesesnya yang keras, atau adanya benda asing, misalnya cacing, atau adanya ususnya terpeluntir, namanya volvulus. Nyeri perut utama distended, ya distended perutnya sangat membesar. Konstipasi, tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, utamanya itu. Baru kalau dia makin ke atas gitu ya, numpuk ke atas, numpuk ke lambung, akhirnya bisa menyebabkan terjadinya mual muntah. Tapi utamanya dia distended dulu baru mual muntah. Sedangkan kalau yang di usus halus gitu ya, dia muntah dulu baru distended. Oke. Berikutnya, kalau dia disebabkan karenanya adanya oklusi. Oklusi apa sih? Sumbatan mendadak di pembuluh darah, terutamanya pembuluh darah yang ada di mesenterium. Ya, di mesentrik, bisa arteri, bisa vena. Akhirnya apa? Aliran darah ke usus terganggu, nutrisi ke usus terganggu, akhirnya bisa menyebabkan terjadinya iskemik. Nah, kalau misalnya iskemik gitu ya, bisa menyebabkan terjadinya nekrosis dari si ususnya karena dia tidak tervaskularisasi dengan baik. Karena apa? Karena ada sumbatan di pembuluh darah mesenteriumnya. Oklusi gitu ya, oklusi. Oklusi itu apa sih? Sumbatan. Bisa karena emboli. Emboli itu apa? Berarti dia adanya clot gitu ya, adanya clot dari jantung yang lepas. Penyebabnya terseringnya adalah AF. Jadi kalau misalnya jantung itu kan harusnya dia kan pompanya lub-dub, lub-dub, lub-dub gitu ya. Nah, tapi ini dia irregular dan cuma getar-getar aja gitu kan ya si jantung yang akhirnya apa? Bisa menyebabkan terbentuknya clot di bagian ventrikelnya. Nah, ketika klotnya itu dia terlepas, bisa menyumbat secara mendadak. Kalau ke otak, bisa menyebabkan stroke emboli. Kalau misalnya ke paru, bisa menyebabkan terjadinya, aduh anjir namanya, aduh, emboli paru gitu kan ya. Bisa menyebabkan emboli paru. Kalau misalnya dia ke mesenterium, ya bisa menyebabkan terjadinya emboli ya atau oklusi secara mendadak di pembuluh darah mesenterium yang bisa arteri, bisa venanya. Tapi dominan ya dia akan di arteri. Oke. Kalau non oklusi bukan karena penyumbatan, ya misalnya dia karena shock, aliran pembuluh darahnya akhirnya terganggu. Atau bisa terjadi akibat vasokonstriksi, misalnya obat-obatan vasopresor. Oke, dia tekanan darahnya turun, ya kita berikan dong dia vasopresor seperti norepinefrin. Nah, ternyata pembuluh darahnya kalau norepinefrin kan dia bisa kena alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Efek jantungnya dia untuk pompa jantungnya meningkat, tapi efek di pembuluh darahnya akhirnya bisa menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Nah, kalau vasokonstriksinya di mesenterium, ya akhirnya bisa menyebabkan terjadinya oklusi pada vaskular yang ada di mesenterium ini. Gitu. Diagnosis yang utamanya pakai apa? Ya pakai CT angiografi. Kita lihat pembuluh darahnya secara langsung. Ini dia adalah gold standarnya. Terapinya ya harus di embolektomi, ya harus direstorasi pembuluh darahnya. Kalau ususnya sudah menyebabkan terjadinya nekrosis, ya harus kita reseksi. Kalau reseksi dari ususnya dia terlalu panjang, ya ususnya dia nggak nyampe ke anus, akhirnya ya harus kita pasang, kita bikinkan stoma. Stoma itu apa? Yang anus buatan yang ada di perut itu loh, namanya dia stoma. Jadi kita lihat, kita reseksi ya bagian ususnya yang terjadi nekrosis, tapi kalau terjadi nekrosisnya di ususnya terlalu panjang, ya harus kita buatkan dia stoma. Berikutnya adalah peritonitis, berarti dia adanya inflamasi di peritoneum, namanya dia peritonitis. Penyebab terseringnya adalah infeksi.
bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus gitu ya. Peritonitis primer, ya kalau primer ya berarti dia infeksi dari mikroba. Tapi kalau sekunder akibat adanya perforasi. Jadi ususnya dia bolong dulu, akhirnya dia menyebabkan inflamasi di rongga peritoneum. Kalau tersier, gitu ya, tersier itu dia terjadi pasca terapi peritonitis. Jadi udah peritonitisnya akibat perforasi ini udah kita obatin, perforasinya lubang di ususnya udah ditutup, tapi dia terjadi masih tetap terjadi peritonitis. Nah, itu dia adalah peritonitis tersier. Biasanya ini peritonitis itu dia akibat adanya komplikasi, akibat terjadinya komplikasi, misalnya appendicitis akut atau salpingitis gitu ya, atau dia akibat perforasi hollow organ. Apa hollow organ? Ya itu dia organ yang berongga, bisa lambungnya, bisa ususnya, kayak gitu. Oke, klinisnya apa? Wah, nyari perut hebat ya, nyari perut hebat, distended perutnya gitu ya. Kalau misalnya dia terjadi peritonitis, bisa menyebabkan terjadinya ileus paralitik. Yang ketiga, dia defense gitu ya, perutnya seperti perut papan. Oke, jadi dia perutnya distended, defense. Jadi dia nyari perut hebat, defense, distended. Nah, dari hasil BOF-nya, ini dia, didapatkan pneumoperitoneum, didapatkan udara bebas di atas dari diafragma. Nah, ini dia namanya adalah pneumoperitoneum. Oke, dari pemeriksaan foto BOF-nya, selain mendapatkan pneumoperitoneum, nah, kita bisa dapatkan terjadinya dilatasi dari organ yang bisa-bisa kayak gini. Kalau ini namanya adalah vokal ileus. Terapinya diapain? Suportif dulu ya di awal. Kalau memang dia terjadi distended, ya kita pasang NGT. Kalau dia terjadinya shock, kita resusitasi cairan. Dan juga jangan lupa karena dia peritonitis, ya kita berikan dia antibiotik broad spectrum. Kalau untuk mengobati kausanya, ya harus dia laparotomi, eksplorasi. Jadi kita buka perutnya, kita eksplor mana nih yang bolong. Kita cuci peritoneumnya. Itu biasanya ya, kalau udah terjadi peritonitis, itu waduh bau banget, warnanya hijau ya, cairan peritoneumnya itu bisa juga exudate, bisa juga pus gitu ya. Dan kita lihat tuh, kita telusuri dari bagian lambung hingga ke bagian ususnya, ada yang lubang nggak? Nah, kalau misalnya kalian koas nanti, ini kayak harus must to do. Sekali seumur hidup ikut deh, apa namanya, operasi peritonitis ini. Biar, waduh, itu bau banget gitu kan ya. Warnanya tuh bisa hijau banget gitu ya. Atau misalnya kalau dia bernanah, kalau akibat dia misalnya pankreatitis, pankreatitis kan juga bisa tuh menyebabkan terjadinya peritonitis. Ya kalau pankreatitis itu biasanya dia bernanah tuh peritoneumnya. Tapi kalau misalnya akibat perforasi hollow organ, nah ini nih, yang tidak main tidak bukan kan baunya. Udah dia bernanah, terus habis itu bercampur sama wah, warnanya itu hijau. Bau banget. Nah, ini harus dicoba sih, Mas Tudu. Jadi kalau saran aku, kalau misalnya nanti kalian masuk koas, terus habis itu stase bedak, Mas Tudunya adalah ikut operasi laparotomi eksplorasi akibat peritonitis. Gitu. Oke, itu kalau peritonitis akut ya. Kalau peritonitis kronis, gitu ya, peritonitis kronis, nah ini penyebab terseringnya adalah TB. Iya, TB. TB ekstra paru, ya, TB tuberculosis peritonitis. Jadi memang, nah ini dia juga sering nih. Jadi si TB, gitu kan ya, TB dia menyebar tuh, ya menyebar melalui si pembuluh darah, bakteri TB-nya dari paru gitu ya, melalui hematogen, dia akan ke pembuluh darah, terus habis itu dia nanti akan ke peritoneum. Nah, gejalanya apa? Dia ada demam kronis gitu kan ya. Nyari perut sih gitu ya. Terus habis itu dari hasil pemeriksaannya, ya selain ada nyari perut, dia juga ada penurunan berat badan, ada mual muntah, ada distended. Bisa disertai adanya asites. Nah, ini dia. TB abdomen ciri khasnya adalah gambarannya itu ada namanya fenomena papan catur. Jadi ketika kalian perkusi itu bagian perutnya, itu ada yang bagian pekak, ada yang bagian timpani. Kalian telusuri tuh waktu kalian perkusi. Nah, pas perkusi, wah di sini dia timpani, di sini dia pekak, timpani lagi, pekak lagi, timpani lagi, pekak lagi. Nah, ini dia namanya adalah fenomena papan catur. Oke,
Pemeriksaannya gitu ya, pemeriksaannya pada pemeriksaan darah lengkapnya bisa didapatkan anemia, leukositosis ataupun leukopenia. Jadi leukositnya bisa menurun, bisa meningkat, ada trombositosis ya. Jadi khas pada TB-TB pada umumnya, laju endap darahnya dia akan meningkat. Tes tuberkulinnya bisa positif, bisa negatif. Karena perutnya bisa ada asites, asites itu apa sih? Adanya cairan di rongga peritoneal ya. Asitesnya dianalisa dong, analisa cairan asites. Ternyata dari analisa cairan asites yang didapatkan dia eksudat, warnanya dia purulen, proteinnya meningkat. Oke, proteinnya dia meningkat. Sel darah putihnya itu bisa 100 sampai 3000 dan 90% isinya dari limfosit. Sel darah merah ini kan bisa neutrofil, eosinofil, basofil, bisa limfosit sama monosit. Nah, di sini limfositnya dia lebih dominan. BTA-nya bisa positif. Gold standarnya apa? Gold standarnya jelas dong, kultur, gitu ya, kultur dari analisa asitesnya. Nah, kalau ini untuk kita lakukan pemeriksaan untuk mencari diferensial diagnosisnya. Apakah dia karena CA, gitu ya. Oke, pemeriksaan lainnya bisa kita lakukan USG, CT scan, peritanoskopi, sama laparotomi. Tata laksananya sama seperti TB pada umumnya ya. 2 HRZE gitu ya. Habis itu 4 H3 R3. Jadi 2 bulan kita berikan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. 4 bulan berikutnya kita kasih isoniazid sama rifampicin seminggu 3 kali. Oke. Steroid dipertimbangkan kalau misalnya memang dia resisten. Oke, itu dia adalah TB abdomen. Jadi TB abdomen yang pertama gitu ya, dia adalah ada nyeri perut, ya ada distendit, ada demam kronik. Ya demamnya lama naik turun, keluhan berlangsung kurang lebih 2 minggu ya, lebih daripada 16 minggu. Terus dari hasil pemeriksaannya didapatkan gambaran seperti pada perkusinya didapatkan fenomena papan. Diagnosisnya kita lakukan DL ya, didapatkan anemia, leukositnya bisa meningkat bisa menurun, trombositnya dia meningkat, laju endap darahnya jelas dia akan meningkat. Kalau ada asites ya kita lakukan dong analisa cairan asites. Analisis cairan asites yang didapatkan eksudat, purulen gitu ya, proteinnya lebih dari 3 gram, sel darah putihnya dominan limfosit, BTA-nya dia positif. Di pemeriksaan lainnya bisa kita lakukan USG, CT scan, peritoniskopi, dan laparotomi. Terapi pada TB pada umumnya ya kita lakukan obat anti tuberkulosis 2 bulan kita berikan HRZE, 4 bulan kita berikan isoniazid sama rifampicin. Berikutnya ada diverticulum Meckel. Oke, jadi kalau diverticulum Meckel gitu ya, ini usus terus di sini dia ada benjol-benjol kayak gini. Oke. Nah, ini kenapa nih gitu kan ya? Jadi dia kegagalan involusi yang menyebabkan adanya sisa sehingga dia akan membentuk suatu kantong pada ileumnya. Nah, ini dia namanya adalah diverticulum Meckel. Jadi dia terbentuk kantong ya, terbentuk kantong-kantong di bagian ileumnya. Histologinya, oke, histologinya. Lapisan mukosanya mirip sama ileum, ya dapat mengandung ektoplik dari gastrik mukus, jadi dia bisa masuk ke sini. Ya, dia bisa masuk ke dalam sini, isi ususnya itu. Klinisnya, ya didapatkan perdarahan saluran cerna, didapatkan marun stool, jadi dia nya itu warnanya merah marun. Bisa didapatkan peptic ulcer, strangulasi, ya, intussusepsi, oke, bisa didapatkan kepelintir juga atau torsio, nyeri perut kronis gitu ya. Gambarannya bisa didapatkan neoplasma. Jadi dia adanya penonjolan kayak gini ya. Ada penonjolan-penonjolan di ususnya. Tata laksananya diapain? Di laparoskopi, reseksi bedah, ya. Berikutnya ada prolaps rekti. Nah, kalau prolaps rekti, rektumnya ini keluar. Rektumnya ini dia keluar. Jadi kita lihat di anusnya didapatkan massa,
BAB-nya dia berdarah, hematokezia merah, dan bisa kembali spontan. Kalau misalnya ditusuk pakai tangan gitu ya, pakai tangan dimasukin, oke bisa masuk, atau nanti dia bisa keluar lagi. Tata laksananya, stool bulking. Apa sih stool bulking? Jadi stool bulking itu dia adalah penambahan dari feses. Gimana caranya kita menambah massa dari feses gitu kan ya? Cara menambah massa dari feses ya banyak minum air sama banyak makanan yang berserat gitu. Oke, namanya stool bulking. Suplementasi serat sama koreksi bedah. Berikutnya ada inkontinensia alvi. Jadi kalau inkontinensia urin, pipisnya keluar terus-menerus nggak bisa ditahan. Nah, kalau inkontinensia alvi, nya nggak bisa ditahan. Bukan cepirit, tapi dia memang ngalir terus. Gitu ya, dia ngalir terus fesesnya ini. Keluarnya nggak sadar. Kalau cepirit kan kita sadar ada cepirit gitu. Tapi kalau ini enggak, dia nggak cepirit ya, karena memang dia nggak sadar, dia keluar. Kenapa dia bisa kayak gitu gitu ya? Ya karena dia ada gangguan di sphincter aniknya. Oke. Biasanya pada usia tua gitu ya, perempuan usia tua dan multipara. Kenapa multipara? Gitu kan ya. Kalau multiparanya karena lahirannya normal loh ya. Karena apa? Karena dia dulu ngeden terus gitu kan ya, ngeden terus. Akhirnya apa? Adanya gangguan di sphincter aniknya. Kalau gangguan di sphincter aniknya, ya kan dia nggak bisa nahan tuh sphincter aniknya tuh. Akhirnya E-nya keluar-keluar terus. Tata laksananya, ini padetin. Pakai stool bulking tadi. Suplementasi serat, gitu kan ya. Pakai Loperamid. Oke. Fisioterapi, ya untuk melatih dari sphincternya. Atau sphincternya dikuatin, pakai namanya sphincteroloplastik. Oke. Berikutnya, kita belajar ileus. Ileus itu ada dua tadi ya. Ada ileus obstruksi, ada ileus paralitik. Ileus, kalau ileus obstruksi berarti dia ada sumbatan, kalau ileus paralitik dia nggak bisa bergerak. Ini paralitik. Ya, ada ya penyebab terseringnya kalau obstruksi, kalau di bagian lumennya bisa karena gallstone, batu empedu, bisa karena cacing, bisa karena yang keras. Oke. Kalau intramural bisa karena inflamasi kongenital, misalnya intussusepsi atau adanya neoplasma. Kalau ekstramural, adesi, adesi itu apa? Adesi itu dia adanya penyempitan. Kan ini aturan longga ususnya ya, tapi dia menyempit. Oke. Menyempit kayak gini, namanya adesi atau penempelan. Atau hernia, ya ususnya dia keluar tuh ke skrotum. Atau juga bisa karena terpeluntir, namanya volvulus. Kalau paralitik gitu ya, neurogenik biasanya karena pasca operasi, karena obat-obatan bius gitu kan ya, yang terbius gitu ya. Nggak cuma otaknya, tapi juga ususnya terbius. Metabolik obat-obatan, infeksi misalnya pada peritonitis juga bisa menyebabkan terjadi ileus paralitik. Oke, kita lihat sekarang gejalanya. Ileus obstruksi sama ileus paralitik. Nyeri perut hebatnya bisa kita dapatkan di ileus obstruksi. Jadi kalau ileus obstruksi karena dia ada sumbatan, akhirnya kan usus itu memaksa untuk menghancurkan sumbatan itu. Jadi dia bising ususnya akan meningkat. Ketika bising ususnya dia meningkat, gitu kan ya. Ketika gerakan ususnya dia meningkat, akhirnya bisa menyebabkan terjadi nyeri kolik tadi itu. Mual muntah, distended, konstipasi. Ya, konstipasi, nggak bisa keluar. Apa sih bedanya konstipasi sama obstipasi? Ada yang tahu nggak? Bedanya konstipasi dan obstipasi. Kalau obstipasi itu dia sampai nggak bisa pelatus gitu nggak sih Kak? Lebih parah dari konstipasi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya obstipasi, ya dia memang dia lebih berat daripada si konstipasi. Jadi kalau konstipasi dia masih bisa kentut dikit-dikit gitu kan ya. Tapi kalau obstipasi dia udah nggak bisa kentut sama sekali. Ah, terus abis itu ya, oh ya, oke balik lagi.
Jadi kalau misalnya dia obstruksi, lebih dominan nyeri perutnya, ada mual muntah dan juga ada distended. Tapi kalau misalnya paralitik gitu ya, para ususnya yang nggak berak, nggak berak, nggak gerak tadi, ya jadi kolik abdomennya dia tidak begitu merasakan nyeri perut hebat, tapi perutnya kembung, ada mual muntah dan dia tidak bisa kentut atau tidak bisa BAB sama sekali. Tandanya sama-sama bisa disertai adanya distended, tapi bedanya apa? Yang pertama kita lihat dari bising usus, di mana kalau pada ileus obstruksi bising ususnya dia akan meningkat sehingga akan terdengar adanya metallic sound. Jadi metallic sound itu ketika ini kan sumbatannya nih. Nah, ketika dia bergerak, dia akan bunyi cepat, cepat, cetak, gitu. Jadi ini dia namanya adalah metallic sound. Kalau paralitik, karena ususnya tidak bergerak sama sekali, bising ususnya akan menurun atau sama sekali bisa nggak terdengar. Dari inspeksinya, ya, pada ileus obstruksi bisa didapatkan dam kontur sama dam stifung. Jadi kalau dam kontur kita bisa melihat gambaran kontur dari ususnya. Stifung kita bisa melihat pergerakan dari ususnya. Kayak gitu. Dari pemeriksaan penunjangnya kita lihat apa? Kalau pada ileus obstruksi didapatkan gambaran step ladder dan juga pada pemeriksaannya bisa didapatkan herringbone appearance. Herringbone apa sih? Gambaran seperti tulang ikan kayak gini. Ini dia namanya herringbone appearance. Jadi dia kayak gini, ususnya kayak gini, tapi lihat tuh garis-garisnya. Nah, ini dia gambaran herringbone appearance. Kalau dari gambaran, ya, LLD-nya nanti akan bisa didapatkan gambaran step ladder, tapi ini nggak ada gambaran step ladder-nya. Sedangkan kalau pada ileus paralitik, nah dia akan didapatkan gambaran lurus aja gitu, lurus aja kayak gini. Dia lurus aja kayak gini. Ini dia namanya adalah si gambaran yang ileus paralitik. Tapi kalau misalnya line up ya, tapi segaris aja. Tapi kalau ileus obstruksi bisa didapatkan herringbone sama step ladder. Terapinya yang pertama ya sama-sama kita dekompresi menggunakan nasogastric tube. Yang berikutnya pasti dong dia akan terjadi gangguan penyerapan sehingga kita berikan dia cairan dan juga elektrolit. Sama kalau obstruksi harus dirujuk, dia harus kita koreksi, harus kita bebaskan si sumbatannya. Tapi kalau paralitik gitu ya, paralitik ya kita tingkatkan si gerakan usus yang kita bisa menggunakan metoclopramid gitu. Jadi alur pikirnya kayak gini. Ileus. Oke, ileus tandanya apa sih gitu kan ya. Perutnya dia distended, bisa konstipasi, bisa obstipasi, ada mual muntah. Oke, kita dengerin bising ususnya. Meningkat atau menurun? Kalau dia menurun, paralitik. Kalau bising ususnya meningkat, dia obstruksi. Kita auskultasi, gitu kan ya. Kalau misalnya yang obstruksi gitu ya, selain bising usus yang meningkat tadi, bisa didapatkan gambaran metallic sound. Terus kita lakukan pemeriksaan penunjang, BNO 3 posisi. Kalau pada obstruksi didapatkan herringbone dan didapatkan step ladder, sedangkan kalau misalnya dia ileus paralitik akan didapatkan gambaran line up, gambarannya lurus aja. Terapinya utamanya dekompresi. Berikutnya ada malabsorpsi. Nah, malabsorpsi. Jadi malabsorpsi berarti dia ada gangguan penyerapan. Oke, gangguan penyerapan. Ada 3 fase. Ya, ada 3 fase. Ada fase luminal, ada fase mukosa, dan ada pos absorpsinya. Dibagi menjadi 4 proses. Ada malabsorpsi yang bagian mukosanya, maldigesti di intraluminalnya, kombinasi. Dan juga yang terakhir dia ada obstruksi pos mukosa. Gejalanya apa? Steatore. Steatore itu apa sih? Tinjanya dia pucat berminyak. Kita tahu dia berminyak dari mana? Pas kita lihat E-nya. Ah, ternyata kan itu harusnya langsung masuk ke dalam dasar air. Kloset gitu kan ya. Ini enggak, E-nya dia mengambang. Karena apa? Karena dia mengandung lipid atau minyak.
Ada diare kronis. Diare kronis itu apa sih? Diarenya lebih daripada 4 minggu. Nya cair. Ada penurunan atau peningkatan dari buang air besar. Distended perutnya. Kembung. Kentut-kentutan. Penurunan berat badan karena dia terjadi malabsorpsi. Karena dia ada malabsorpsi, ada gangguan dari penyerapannya. Jelas dong, si ototnya dia akan mengecil. Ya, muscle wasting. Karena dia nutrisinya terganggu juga, nutrisinya dia tidak terserap dengan baik juga. Akhirnya bahan-bahan pembentuk sel darah merahnya menurun dong. Nah, bisa menyebabkan terjadinya anemia. Ada ruam gitu ya, luka sulit sembuh, bisa juga terganggu aritmia. Nah, kalau misalnya anak ada tuh namanya failure to thrive, apa tuh? Gangguan tumbuh kembang. Nah, malabsorpsi penyebabnya karena apa? Ya, kita lihat dong, kita cari penyebabnya. Kita lihat dari sel darah merahnya. Kita lihat MCV, MCHC-nya. Apakah dia normokrom normositik, atau misalnya dia MCHC-nya dia meningkat gitu ya. Misalnya karena kekurangan vitamin B12. Kita lihat tuh dari hasil pemeriksaan lab darahnya. Kalau dia normositik, ya berarti dia karena pak perdarahan atau dia mikrositik, ya kan? Bisa juga karena dia defisiensi Fe. Kalau dia makrositik, ya bisa juga karena defisiensi asam folat atau vitamin B12. Oke, kita lakukan pemeriksaan endoskopi, kita lihat tuh gitu kan ya, bagian si gasternya ada ulcus pecticum nggak, ada gastritis erosiva nggak yang akhirnya menyebabkan gangguan nutrisinya. Kita lakukan pemeriksaan ceiling test itu apa sih? Untuk melihat gambaran penyerapan dari vitamin B12-nya. Jadi sehingga kalau misalnya ada malabsorpsi, ya kita cari malabsorpsinya penyebabnya karena apa ya. Yang kedua, kalau malabsorpsi itu seringkali menyebabkan diare. Ya kita tata laksana diarenya, rehidrasi cairan. Oke, dan kita koreksi gitu kan ya. Kalau vitamin 12 ya kita berikan suplementasi vitamin 12. Kalau karena zat besi kita lakukan pemberian Fe. Kalau vitamin 12 penyebabnya karena apa nih? Apakah karena ulcus pecticum? Apakah karena cacing? Kita cari penyebabnya apa. Yaitu kalau malabsorpsi. Berikutnya, ya, ada IBS versus IBD. Apa tuh? IBD, Intestinal Bowel Disease, sama Intestinal Bowel Syndrome. Apa sih bedanya? Nah, ini kita lihat. Kalau pada IBD, ya, baik IBS, oke, kita mulai dulu. Baik IBS atau IBD, itu yang pertama bisa menyebabkan terjadinya diare kronis, bisa disertai ada lendir darah, ada nyeri perut, dan dia membaik ketika habis BAB. Ah, itu dia ceritanya. Dia membaik habis BAB. Bisa IBD, bisa IBS. Bedanya IBD dan IBS apa? Bedanya kalau IBD ada ah, gangguan anatominya, ada kerusakan dari anatominya gitu kan. Bisa bisa kolitis, tapi kalau IBS tidak ditemukan gitu ya. Dari endoskopi ataupun kolonoskopinya nanti tidak ditemukan kerusakan pada si ususnya kayak gitu. IBD, intestinal bowel disease, ada dua. Ada Crohn, ada colitis. Oke. Crohn sama colitis ulceratif kita lihat tuh nanti dari gambaran endoskopinya. Mereka berdua, baik Crohn ataupun colitis, diare kronis, ada lendir darah, ada nyeri. Gitu ya. Pada, pada pemeriksaan endoskopinya, nih, kalau pada Crohn disease didapatkan gambaran cobblestone, tapi kalau pada colitis dia didapatkan lead pipe, jadi dia mulus, halus gitu ya si ususnya ini. Lokasinya, kalau misalnya colitis ulceratif, nah ini dia, oke, di kolon, kolon yang transversum, descendent, sampai ke sigmoid. Tapi kalau misalnya si colitis didapatkan skipping lesion. Apa tuh skipping? Jadi di sini dia ada, di sini dia normal, di sini dia ada lagi, di sini dia normal, di sini ada lagi. Nah, ini dia namanya adalah skipping lesion. Oke, jadi IBD gitu. IBD dia ada keluhan diare kronis, BAB lendir darah, nyeri perut. Dan nyeri perutnya membaik ketika habis BAB. Kita lakukan pemeriksaan endoskopi.
Kalau pada endoskopinya ditemukan cobblestone, berarti dia IBD. Kalau ditemukan dia gambaran lead pipe, berarti dia colitis. IBS, dia gejalanya sama kayak IBD, tapi tidak didapatkan gangguan anatomiknya, tidak didapatkan kerusakan dari anatomiknya. Lokasinya, kalau misalnya si colitis itu dia dari transversum sampai ke sigmoid. Tapi kalau misalnya si corn dia didapatkan skipping lesion, kayak gitu. Kalau dia didapatkan CA kolorektal, nah didapatkan gambaran apple core sign, seperti gigitan apel. IBD, intestinal bowel disease, terapinya dikasih apa? Ya diistirahatkan ususnya, modifikasi dietnya, dan diberikan antibiotik. Lavase usus apa sih? Ya kita berikan dia bukan pencahar ya. Eh, Kalau pencahar kan itu kayak untuk mengeluarkan ya, tapi ini dia untuk biar si fesesnya itu nggak terlalu keras kayak gitu. Antibiotiknya bisa kita berikan metronidazole ataupun juga bisa kita berikan ciprofloxacin. Antibiotik jarang ya untuk colitis ulceratif, sering yang dipakai untuk yang Crohn disease. Dietnya, hindari pencetus. Suplemen, nah ini dia terapi terbarunya gitu ya. Kita bisa berikan suplemen seperti glutamin, short chain fatty acid. Ya, karena apa? Kita mencari efek dari antioksidannya. IBD. Kita berikan, ya ini terapi-terapi IBD pada umumnya ya, kita berikan kortikosteroid, ya prednison atau metilprednisolon, kita berikan asam salisilat seperti sulfasalazim, imunosupresan, anti-TNF ini dia adalah antiinflamasi ya. Dan obat terbarunya gitu ya, ini dia kita berikan anti-integrin, anti-interleukin. Indikasinya apa? Crohn disease yang berat. Bedah kalau memang sudah terjadi komplikasi seperti apa? Perforasi. Sedangkan kalau gitu ya, IBS IBS tidak didapatkan kerusakan gitu ya pada si ususnya, tidak didapatkan cobblestone atau tidak didapatkan si lead pipe pada colitis ulceratif. Oke, kriteria diagnosis. Nah, kalau IBS ya, karena tidak didapatkan kelainan dari anatomiknya, nah kita pakai nih kriteria ada dua, ada ROM sama ada Manning. Ya, ada ROM, ada Manning. Oke, kita lihat kriteria ROM. Kalau kriteria ROM, dia ada nyeri perut tidak nyaman, ya kurang lebih dari 3 hari per bulan dalam 3 bulan terakhir. Minimal ada 2 dari 3 gejala ini. Membaik ketika defekasi, membaik ketika di habis BAB. Konsep terkait perubahan frekuensi dari BAB. BAB-nya sering, gitu ya. Ada perubahan dari penampilan tinja, misalnya bisa disertai lendir darah, gitu ya, atau berlendir, gitu ya, atau dia BAB-nya cair terus. Nah, itu dia adalah ROM kriteria. Jadi ROM kriteria dia ada gangguan perut ya, perutnya tidak nyaman lebih dari 3 hari per bulan dalam 3 bulan terakhir. Membaik ketika BAB, onsetnya dia sering, gitu kan ya, dan perubahan dari bentuk tinja. Sedangkan pada Manning kriteria gitu ya, fesesnya cair dan nyeri ya, dan nyeri. Frekuensi BAB-nya bertambah gitu. Nyeri berkurang ya, ini dia. Nyeri berkurang setelah BAB. Perutnya distended dan juga bisa disertai lendir darah. Jadi IBS itu ditegakkan dengan apa? Diagnosis klinis. Ada nyeri perut, ada intinya ini ya, nyeri perut, gangguan BAB berulang, dan tanpa kelainan organik. Tapi kalau ada kelainan organik ya, berarti dia IBD. Kalau Crohn didapatkan kobel, kalau misalnya colitis didapatkan likma. Colitis infeksi ya bisa disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur, ada disertai diare, disertai lendir darah atau disentri, nyeri perut, kram. Ada demam, muntah, ada lemes seluruh tubuh. Pemeriksaannya kita lihat DL, kita lihat leukositosis kalau dia ada infeksi bakteri. Serologi, ya kita cari identifikasi etiologi spesifiknya, feses lengkap dan
untuk mendeteksi penyebabnya apa nih? Apakah dia bakteri? Apakah dia parasit? BOF gitu ya, kita lihat komplikasinya ada nggak nih dia menyebabkan terjadinya ileus-ileusan. USG juga untuk melihat komplikasi, kolonoskopi untuk melihat ada inflamasi atau ulcerasi nggak di dalam mukosa kolonnya. Tata laksananya karena kolitis adalah diare gitu kan ya, diare lendir darah ya kita berikan dia cairan. Diet ya diet yang tepat, hindari makanan yang berlemak. Antibiotik kalau memang penyebabnya bakteri ya metronidazole kalau misalnya dia penyebabnya adalah si parasit. Kalau dia karena virus, biasanya dia self-limiting disease, ya perlu diobatin antibiotik ataupun antiviral. Kita rawat inap kalau apa? Kalau ada perdarahan yang masif, ada dehidrasi yang berat, atau misalnya menyebabkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, atau namanya sepsis. Oke, kolitis infeksi dicurigai kalau apa? Kalau ada diare berdarah disertai adanya nyeri perut. Jadi kalau ada disentri, kolitis gitu kan. Disentri, ada nyeri perut, BAB-nya dia ada lendir darah, kita cari dulu penyebabnya. Oke, apa penyebabnya? Yang pertama kita periksa darah lengkap. Oke, kalau leukositosis, oke kemungkinan besar adalah bakteri. Kalau leukopeni, penyebabnya adalah viral. Yang kedua, yang wajib adalah kita lakukan pemeriksaan feses lengkap untuk mengetahui apakah dia penyebabnya bakteri atau parasit. Kenapa? Karena kita harus memberikan antibiotik spesifik sesuai sama si penyebabnya. Kayak gitu. Berikutnya ada appendicitis. Oke, appendicitis. Aduh, capek. Appendicitis. Penyebabnya adalah dia limfoid hiperplasi. Nah, pesernya karena si IBD. Bisa bakteri, bisa TB, gitu ya. Atau adanya stasis dari fekal. Kayaknya dia stasis di situ. Atau parasit juga bisa, ya, cacing. Atau benda asing juga bisa. Appendicitis berarti dia adanya inflamasi di appendix. Gejalanya, ini dia gejalanya. Sering pada usia muda ya, ada nyeri tumpul di perut kanan bawah. Biasanya dia terjadi namanya migration pain. Jadi dia habis dari nyeri ulu hati, terus dia menjalar ke perut kanan bawah, habis itu dia menjalar ke perut kiri bawah, mual muntah, anoreksia, ya adanya hilang nafsu makan, ada demam, nyeri perut, dan juga kalau misalnya sudah menyebabkan terjadinya peritonitis, bisa menyebabkan terjadinya ileus dari paralitik. Tandanya apa? Ya, tandanya nyeri perut kanan bawah atau McBurney-nya positif. Kita tekan di perut kirinya, kita lepas dia nyeri, namanya dia rebound tenderness. Ada Rovsing sign. Ya, Rovsing sign kita tekan perut kirinya, perut kanannya juga ikut nyeri. Ada psoas, ya psoas. Nanti kita belajar ya waktu apa namanya kita belajar waktu dia nanti kita belajar OSCE, kita tarik ke belakang gitu ya kakinya nyeri atau enggak, kita tekuk kakinya obturator sign. Nah, sama kita lihat tuh ususnya apa perutnya itu dia kaku nggak, defense nggak. Kalau dia kaku atau defense bisa bisa akibat terjadinya perforasi. Labnya ya didapatkan depositosis. Kita lakukan pemeriksaan ULD untuk menyingkirkan GSK. Ya, kita periksa deh HCG untuk menyingkirkan KET. Nah, ini apa namanya kehamilan ekstra tuba ya. Nah, kalau ada nyeri perut kanan atas, nyeri perut kanan atas, nyeri perut kanan bawah pada cewek, kan penyebabnya banyak ya. Bisa salpingitis, bisa ISK, bisa kehamilan ekstra tuba, bisa juga dia karena appendicitis. Sehingga kita perlu melakukan ini semua. DL-nya kita lihat leukositosis, gitu kan ya, urinnya kita lihat apakah dia ada bakteri di urinnya, apakah dia ada eritrosit di urinnya, untuk menyingkirkan apa? Untuk menyingkirkan ISK atau BSK, ISK infeksi saluran kencing atau batu saluran kencing. HCG, ya kita periksa dia apa hamil atau enggak. Kalau ada nyeri perut kanan bawah, terus dia hamil, ya bukan appendicitis, bisa jadi karena kehamilan ekstra tuba. Sehingga gold standarnya apa? Kita lakukan pemeriksaan USG. Alvarado. Nah, ini adalah untuk scoringnya. Ya, scoringnya kita lihat dari gejala, pemeriksaan,
dan juga dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Kita jumlahkan tuh, ada nyeri yang menjalar nggak, ada perpindahan nyeri nggak, dari ulu hati ke perut kanan bawah, ke perut kiri, anoreksia, gitu ya, gangguan nafsu makan, mual muntah, ada nyeri perut kanan bawah nggak, ada rebound nggak, ditekan, dilepas, nyeri nggak dia, ada peningkatan suhu nggak, ada leukositosis nggak, ada shift left, ya, neutrofilnya meningkat nggak, kita periksa tuh, ya kita jumlahkan skornya. Kalau misalnya dia 1 sampai 4, ya dia tidak mengarah ke appendicitis. 5 sampai 6, possible. 7 sampai 8, probable. 9 sampai 10, oke, udah pasti ini dia adalah appendicitis. Terapinya gimana? Kalau misalnya 1 sampai 4, dia watchful and waiting. 5 sampai 6, kita observasi. 7 sampai 10, ya kita lakukan operasi appendectomy. Ya, kita berikan antibiotik, kita laparotomi kalau memang dia terjadi perforasi. Ini itu dia adalah appendicitis. Berikutnya adalah typhoid fever. Oke, typhoid fever. Penyebabnya adalah Salmonella typhi. Dia demam gitu ya, remittent. Apaan sih? Naik turun, terutama pada malam hari, 4 sampai 7 hari. Ada mual muntah, nyari perut, bisa disertai oleh transaminitis. OTPT-nya bisa meningkat dan didapatkan typhoid tongue atau lidah kotor. Jadi typhoid tongue itu apa sih? Di sininya putih, pinggirannya dia merah. Transmisinya fekal oral. Komplikasinya kalau ke otak bisa menyebabkan penurunan kesadaran, namanya typhoid encephalopathy. Kalau dia menyebabkan perforasi, bisa menyebabkan terjadinya peritonitis. Nah, pemeriksaannya kita lakukan pemeriksaan titer Widal untuk melihat apa gambaran bakteri dan juga ekornya, gitu kan ya, O atau H-nya. Normalnya harusnya dia meningkat lebih daripada 4 kali nilai normal, lebih dari 320. Tes Tubex untuk melihat IgM, antibody dari salmonellanya. Tapi ingat, gold standarnya dia harus dikultur. Kalau dia gejalanya di 1 sampai 2 minggu pertama, kita kulturnya di darah. Kalau 2 sampai 3 minggu di urin, lebih dari 3 minggu, kita kultur di feses. Tetapi tivoid, ya, lini pertamanya masih tetap menggunakan chloramphenicol 4 kali 500 selama 7 hari atau bebas demam. Bisa juga menggunakan tiamfenicol 4 kali 500, Cotrim, Moxazole 2 kali 960 selama 2 minggu, atau kita bisa menggunakan amoxicillin atau ampicillin selama 2 minggu. Ini keduanya, kita pakai cephalosporin golongan kedua. Contohnya apa? Ciprofloxacin, cefixime, ceftriaxone, kayak gitu. Yang terakhir yaitu dia adalah diare infeksi. Diare dikatakan akut kalau dia kurang dari 14 hari, persisten 2 sampai 4 minggu, kronik kalau dia diarenya lebih daripada 4 minggu, gitu ya. Dikatakan diare kalau apa? Kalau ada perubahan konsistensi dari feses. Fesesnya encer gitu kan ya. Lebih daripada 200 gram per hari, kandungan airnya lebih dari 200 mili. Penyebabnya banyak, bisa bakteri gitu kan ya, salmonella, kolera, Clostridium difficile. Masih ingat kan Clostridium difficile? Karena apa? Karena penggunaan antibiotik gitu. Yersinia, Shigella, Campylobacter jejuni, bisa penyebabnya karena virus, parasit, jamur. Prinsipnya apa? Prinsipnya satu, rehidrasi. Yang kedua, antibiotik spesifik. Kita harus kasih antibiotik sesuai penyebabnya. Nah, kita tahu penyebabnya dari mana? Dari pemeriksaan feses lengkap. Oleh karena itu, pada pasien-pasien diare, harus kita lakukan pemeriksaan feses lengkap untuk mengetahui penyebab diare ini apa sih. Baru kita lakukan, baru kita berikan antibiotik spesifik. Selesai. Beda banget ya, capek. Oke, kita coba soalnya ya. Aku nggak tahu ya, ini Kak Abdur, ini yang jelas bukan soal tahun kemarin, karena beliau baru nih pasti ini. Dan soal-soalnya Kak Abdur, Kak Amang, aneh juga manggilnya Kak Abdur. Kak Amang,
Dia tuh sukanya adalah nalar gitu ya, kayak soal-soal UKM PPD, dikasih kasus, disuruh diagnosis atau suruh cari komplikasinya kira-kira apa. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini adalah soal-soal yang beliau bikin tapi dulu waktu di Ingenio gitu kan. Dulu kan dia kan megang IPD ya di tahun-tahun segitu. Jadi aku mau bongkar-bongkar lagi tuh soal Ingenio, soal-soal yang dibuat sama Kak Abdul, yang di store-store sama dia soal-soal IPD. Nah, ini soal-soal yang dia dulu store. Tapi aku nggak tahu ya dia akan pakai soal ini atau enggak. Ya pasti ini dia soal yang dia buat waktu zaman di Ingenio. Tapi nggak tahu ya. Sekarang dia dia masih menyimpan soal Ingenio itu atau enggak, atau dia akan membuat soal baru. Tapi pasti kurang lebih soalnya kayak gitu. Oke. Ya kita coba. Seorang wanita 17 tahun nyari perut kanan atas, disertai demam 3 hari yang lalu ada mual muntah, ada riwayat lendir darah selama 10 hari yang lalu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan masa di upper right quadrant, ada masa nih, dia di liver nih, fluktuasi, ya, ada ikterik atau komplikasi jika tidak segera ditangani. Oke, komplikasi. Oke, sekarang kita harus cari tahu nih, ya kira-kira penyebabnya apa. Tadi kita lihat tuh di upper right quadrant. Upper right quadrant apa sih di sana, ada apa sih? Ada hepar gitu kan ya. Nah, kita lihat ada masa, ya kan? Kita raba tuh, wah, terdapat benjolan nih. Orangnya kuning juga, oke, berarti di liver. Ada demam, oke. Ada jaundice, ada masa. Nah, kemungkinan apa? Kemungkinan ya ada tumor hepar. Tumor heparnya penyebabnya apa nih? Ya, kalau dia ada demamnya, ada diare lendir darahnya, ya kemungkinan dia adalah abses hepar, gitu kan ya, abses hepar. Nah, komplikasinya apa kalau tidak ditangani pada abses hepar? Cirrhosis bukan Kak? Bukan. Kalau sirosis itu dia penyebabnya adalah biasanya kalau dia hepatitis B, hepatitis C, alkoholik. Nah, itu dia sirosis paling sering. Tapi kalau ini, kira-kira penyebabnya apa tuh? Kalau infeksi, ya infeksi karena abses di heparnya, kira-kira penyebabnya Peritonitis, Kak. Peritonitis. benar. Dia peritonitis. Kayak soalnya tuh soal-soal keambang itu harus kayak dicerna 2 sampai 3 kali. Jadi kayak kita nggak bisa langsung tahu jawabannya. Kita harus muter ke sana ke sini baru kita kan menemukan jawaban. Oke, sekarang kita lihat lagi. Seorang warga negara Amerika gitu ya berlibur, wah, habis traveler ya, ke Bali, diare 10 kali, habis konsumsi jajanan pasar. Dehidrasi sedang, tensinya 170, RR-nya 20, heart rate 100, suhunya 38. Diare tidak disertai lendir darah. Kemungkinan besar penyebabnya apa tuh? Karena traveler yang mana? Kalau traveler, traveler, masih ingat? Tek, Etek, bener. Etek, traveler. Oke, seorang laki-laki 30 tahun mengeluh diare ya lebih daripada 1 bulan. Kronisnya berarti nih. Diarenya disertai mules, kram perut, membaik setelah BAB. Dari pemeriksaan fisik belum batas normal. Sebelum diare, pasien juga mengeluh sering konstipasi. Jadi pemeriksaan feses lengkap, ada darah sih, ada lendir sih, tapi tidak ditemukan parasit dan juga bakteri. Dari hasil pemeriksaan DL-nya dalam batas normal. Apakah pemeriksaan selanjutnya? Maksudnya ini, apakah pemeriksaan selanjutnya? Kira-kira pemeriksaan selanjutnya apa ya? Tadi membaik setelah BAB. Wah, curiganya apa sih? IBD kalau enggak IBS. Berarti kita lakukan pemeriksaan apa nih? BNO bukan, Kak?
Hmm, Endoskopi apa kolonoskopi? Endoskopi nggak sih, Oke. Kak? Kolonoskopi. Jadi kalau misalnya dari kolon gitu ya. Kalau dari kalau endos itu dia dari atas, kalau kolon itu kita dari bawah. Hmm. Seorang laki-laki 23 tahun ya, sesak napas, bronkonemoni, diresepkan antibiotik. Gitu ya. Wah, dia harus pakai antibiotik nih. Kemudian pasien mengalami diare berat. Waduh, penyebab terseringnya apa? Waduh, bakterinya anaerob. Berarti penyebab terseringnya apa sih? Karena dia penggunaan antibiotik tadi, Clostridium difficile. Apa sih tindakan yang paling tepat? Ada diare nih, dia diare habis penggunaan antibiotik. Clostridium difficile dong. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang C bukan, Kak. Menghentikan obat antibiotik. Terus memberikan metronidazole. Benar, pinter. Nah, ini dia namanya colitis pseudomonas ombren ya. Karena sih infeksi Clostridium difficile. Nah, risk faktor yang difficile apa? Penggunaan antibiotik, spektrum luas jangka panjang. Sehingga kita hentikan antibiotiknya dan kita berikan metronidazole. Karena apa? Karena penyebabnya dia adalah bakteri anaerob. Oke, 28 tahun. Hamil nih. Keluhan demam. 7 hari yang lalu. Demam naik turun, terutama meningkat pada sore hari. Nyeri kepala, mau muntah, nggak bisa buang air besar selama 3 hari. Tensinya 120/90, nadinya 75, FR-nya 20, suhunya 39. Ada lidah kotor. Pemeriksaan gold standarnya apa nih? B, Kak. Widal bukan, Kak. Gold, Kultur. benar. Ya, dia kultur darah karena demamnya baru 7 hari. 1 sampai 2 minggu pertama darah, 2 sampai 3 minggu urin, lebih daripada 3 minggu kita pakai kultur feses. Gold standar. Berarti kita harus menemukan bakteri salmonellanya. Nggak cuma kita lihat dari gambaran bentukan bakteri atau flagelnya, misalnya pada Widal, tidak kita hanya melihat antibody gitu kan ya dari si salmonellanya, tapi kita harus melihat benar-benar bakteri salmonellanya. 31 tahun, nyari perut kiri bawah, pemberat 2 jam terakhir. Ya. Nyari awalnya dirasakan pusar, kemudian dia berpindah ke kanan bawah, kemudian ke seluruh perut. Pasien juga mengeluhkan demam, mual muntah, perutnya udah mulai kembung. Tensinya 100/60, nadinya 117, suhunya 37. Bising ususnya dia menurun. Perkusinya timpani. Perutnya keras seperti papan. Ada di fans. Diagnosisnya peritonitis jelas. Kira-kira penyebabnya karena apa? Sinusitis. Betul. Jadi, laki-laki 45 tahun ya, keluhan sakit perut mendadak yang hebat. Nyeri perut mulai dari ulu hati, lalu ke seluruh perut. Setiap gerakan tubuhnya menimbulkan rasa nyeri. Gerak dikit nyeri. Gitu. Pada pemeriksaan BB-nya 60 gitu ya, denyut nadi 120, RR-nya 24, suhunya 38, didapatkan distended, nyeri tekan pada seluruh lapang perut. Bising ususnya dia menurun, tidak teraba masa. Warna kulitnya normal, terdapat di fans. Pemeriksaan colong dubur, nyeri di seluruhnya. Ampula rektinya tidak kolaps. Terdapat sedikit feses pada sarung tangan. Kira-kira pemeriksaan radiologisnya apa ya? Dia curiganya apa sih? Peritonitis ya. Dia curiganya peritonitis. Dan dia sudah menyebabkan terjadinya ilus. Kira-kira penyebabnya, kira-kira pemeriksaan radiologisnya kita pakai apa ya?
Tidak lain tidak bukan, kita menggunakan Protokol yang abdomen 3 posisi. benar pinter. Ya, kita harus lihat nih, gitu kan. Dia sudah menyebabkan terjadinya ileus nggak, gitu kan ya. Ileusnya paralitik atau obstruksi. Atau kalau dia peritonitis, kita dapatkan apa? Kita dapatkan pneumoperitoneum. Ya, pneumoperitoneum. Didapatkan udara bebas, gitu ya, di subdiafragma. Ini ya, BOF peritonitis tuh. Ya, didapatkan pneumoperitoneum. Metallic sound, berarti dia ileus apa? Obstruksi. Tata laksana awalnya. Dekompresi pasang NGT. Betul. Kolonoskopi, ya pada pemeriksaan kolonoskopi dijumpai inflamasi kontinu mulai dari rektum sampai sigmoid. Oke, pada histopatologi didapatkan distorsi kripte, hiperemis di lamina propria. Kira-kira apa nih? Jelas, kalau nggak corn, colitis. Ya, yang mana kira-kira? Kolitis, Kak. Benar. Distorsi krip, berarti kripto-kriptinya hilang ya. Hiperemis, berarti merah dia di lamina proprianya. Colitis ulceratif. Ya, ini namanya distorsi krip ya. Jadi dia kripto-kriptinya hilang, mulus lip pipe. Pada pemeriksaan DNO-nya didapatkan staph leather herringbone. Berarti yang mana tadi? Ileus obstruktif. Selesai. Tapi aku nggak tahu ya guys. Ini soalnya pasti jelas tidak tidak bukan ini, tapi kurang lebih dia akan seperti ini soalnya. Di mana harus mikir diagnosis, baru kita mikir komplikasinya apa. Gitu. Oke.